Bagi sebagian orang, rally adalah olahraga yang sangat buruk. Ini karena terlalu brutal. Banyak faktor yang membuat rally ini menjadi olahraga sangat brutal. Selain mobilnya yang kenceng, treknya yang sempit dan ekstrim, ini karena faktor penontonnya itu sendiri. Kalian kalau lihat cuplikan rally, pasti pernah nih ngelihat kejadian kayak gini nih. Jadi siapa yang brutal? Mobilnya atau penontonnya? Kalau menurut saya, semuanya brutal, ditambah grup B ini. Grup B bisa juga jadi singkatan dari grup brutal, walaupun arti sebenarnya bukan ini ya. Tapi ini benar-benar menyatu banget. Tahu sendiri kan, mobil grup B kayak apaan tahu. Ini bermula ketika banyak produsen mobil ingin membuktikan mobil mereka lebih baik dari mobil lainnya. Inilah yang menyebabkan rally grup B dibentuk. Ini karena penyelenggara melihat bahwa para pembuat mobil sangat menginginkan mendirikan sebuah rally di mana mobil dapat bersaing satu sama lain. Pada tahun 1982, mobil dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu grup N yang merupakan singkatan dari mobil produksi aja. Kemudian grup A yang berarti mobil yang telah dimodifikasi setelah produksi. Dan terakhir grup B yang merupakan mobil sport yang telah dimodifikasi. Jadi grup B bukan grup brutal ya. Pemisahan grup ini karena sedikit perubahan pada salah satu mobil akan mempengaruhi output keseluruhannya. Analoginya kayak gini nih, mobil sport yang dikhususkan untuk GT disuruh balapan dengan mobil mewah yang ditujukan untuk kenyamanan. Pasti mobil sport yang akan menang, dan tidak akan adil jika ini terjadi. Dan kalau mau ambil contoh lebih jauh, petinju kelas ringan tidak mungkin diadu melawan petinju kelas berat, karena kemungkinan besar petinju kelas berat pasti akan memenangkan pertandingan dengan mudah. Nah, kira-kira inilah mengapa di rally dijadikan grup-grup. Mobil grup B dipilih secara ketat berdasarkan teknologi dan desain, dan mobil grup B sangat berbeda. Itu dimaksudkan sebagai pengganti grup 4 dalam rally dan formula siluet grup 5 yang digunakan dalam balapan sirkuit. Nah, dari grup-grup itu yang terakhir telah melahirkan mobil-mobil seperti Porsche 935 berbasis Porsche 911 yang sangat brutal. Rencananya 200 unit mobil harus dibangun selama periode 12 bulan. Dan kali ini hanya dibutuhkan 2 kursi. Tim dapat menerapkan modifikasi gaya grup A pada mobil untuk membawa mereka ke spesifikasi kompetisi. Idenya adalah untuk memungkinkan dan mendorong mesin yang bersilinder rendah untuk menjadi lebih eksotis. Pada awalnya, semuanya begitu polos karena pada tahun 1982 tidak ada yang mengkhawatirkan tentang mobil grup B sama sekali. Itu hanyalah sarana lain untuk menciptakan kejuaraan mobil rally. Era rally grup B adalah salah satu periode kompetisi yang paling menarik dan menakjubkan di kejuaraan rally dunia. Sementara mobil-mobil yang terlibat di era itu sangat cepat dan kuat. Era itu juga akan menjadi salah satu yang paling berbahaya dalam sejarah rally. Karena mobil-mobil itu terlalu cepat untuk tempat yang mereka tuju. Tapi itu memberi fans rally beberapa momen balap yang spektakuler dan beberapa mobil rally terbesar yang pernah ada di dunia. Salah satunya tentu aja Audi Quattro. Audi Quattro biasanya dianggap sebagai raja era grup B. Dan ketika pertama kali muncul dengan sistem penggerak 4 rodanya, Quattro mengejutkan dunia rally dan menetapkan standar untuk mobil rally pada masa itu. Selama masanya, ia mengalahkan persaingan dari orang-orang seperti Ford dan Lancia, dan menjadi salah satu mobil rally paling ditakuti yang pernah dibuat di tangan pembalap seperti Hannu Mikkola, Stig Blomqvist, dan Michel Mouton. Ini adalah kisah mobil rally luar biasa yang selama bertahun-tahun menjadi standar dalam kompetisi rally. Quattro muncul setelah Audi yang mengembangkan teknologi penggerak 4 roda untuk kendaraan angkatan darat Jerman. Dan mereka bertanya-tanya kepada tim sendiri, apakah sistem ini bisa dibuat untuk mobil keluarga? Setelah melakukan beberapa tes, Audi menemukan bahwa itu pasti akan berhasil. Dan dengan demikian, ide pun akhirnya muncul, dan mobil itu lahir. Pada tahun 1980, tahun yang sama, produksi pertama Quattro muncul. Quattro memulai debutnya di Jenner Rally tahun 1980, dengan mesin turbocharged yang menghasilkan sekitar 300 horsepower. Tapi Quattro tidak langsung sukses di tahun debutnya, dan baru bisa sukses pada tahun 1981, ketika Quattro mulai menuai hasil kesuksesan, karena sistem penggerak 4 rodanya mulai muncul dengan sendirinya. Di tangan pembalap Hannu Mikkola, Quattro memenangkan rally pertamanya di Rally Swedia Internasional. Dan kemudian Michel Mouton menjadi pembalap wanita pertama yang memenangkan putaran WRC
yang mengemudikan Quattro saat ia menahan Henri Toivonen dari Ari Vatanen untuk memenangkan Rally Sanremo. Pada tahun 1982, Audi menginjak otoritas mereka di WRC dan menunjukkan apa yang bisa dilakukan mobil berpenggerak 4 roda, yang akhirnya terbukti menjadi musim yang menarik. Musim 1982 akan menjadi segalanya tentang Jerman, karena Quattro membantu mengamankan kejuaraan dunia bagi pabrikan untuk Audi, di depan sesama perusahaan mobil dari Jerman juga, yaitu Opel. Hebatnya, Walter yang mengendarai Opel Ascona 400 mampu memenangkan gelar pembalap, tetapi hanya unggul 12 poin dari Michel Mouton yang sangat mengesankan, yang berada di urutan kedua dalam klasemen. Meskipun Audi senang dengan gelar juara konstruktor yang mereka menangkan, tapi di satu sisi Audi juga mengharapkan lebih banyak hal untuk tahun 1983. Dan akhirnya ambisi Audi benar-benar terlaksana, dan Audi cukup mendominasi di tahun 1983. Tapi hal menarik terjadi dalam salah satu duel motorsport terbesar sepanjang masa. Lancia entah bagaimana bisa mengalahkan Quattro dan Audi untuk gelar konstruktor pada tahun 1983 dengan penggerak 2 roda. Ini benar-benar sangat menakjubkan dan di luar akal. Lancia juga bisa berhasil ini berkat kecemerlangan pembalap mereka, yaitu Walter. Audi hanya tercengang bahwa mobil berpenggerak 2 roda, apalagi Lancia, bisa mengalahkan mesin penggerak 4 roda mereka. Jadi dari tahun 1984 dan seterusnya, Audi ingin memperbaikinya. Audi bertekad untuk menyapu kedua gelar di WRC. Audi memasuki musim 1984 dengan semangat membara. Dalam 2 putaran pertama musim itu, di Monte Carlo dan Swedia, rekor Audi adalah 1-2-3, suatu prestasi yang akan terulang di akhir musim di Rally Argentina. Audi memenangkan 7 dari 12 stage rally di musim 1984. Mengalahkan Lancia untuk gelar konstruktor dan mengamankan posisi 1 dan 2 di klasemen pembalap. Dengan Stig Blomqvist memenangkan kejuaraan di depan rekan timnya Hannu Mikkola. Dominasinya Audi kemudian berakhir secepat musim tahun 1985. Tahun-tahun berikutnya adalah tentang Piset dan Timo Salonen. Tapi sayangnya musim itu dirusak oleh kematian Attilo Battega dari Italia yang meninggal setelah kecelakaan di Tour de Corse dengan Lancia 037-nya. Kemudian Piset kembali memenangkan gelar pada tahun 1986 saat Juha Kankkunen memenangkan gelar pembalap. Audi finish di urutan keempat dalam klasemen konstruktor. Ini menyebabkan musim 1986 adalah musim terakhir untuk melihat mobil grup B bersaing dalam kompetisi rally. Selama musim 1986, sebuah kecelakaan tragis merenggut nyawa Henri Toivonen dan co-drivernya Sergio Cresto di Tour de Corse dengan Lancia Delta S4 Rally 37 Evo. Mereka mengalami kecelakaan yang parah. Mereka terjun bebas dan terbakar. Bos FISA saat itu, yaitu Jean-Marie Balestre, segera membekukan pengembangan mobil rally grup B, dan mereka akan dilarang mulai tahun 1987 dan seterusnya. Kecelakaan ini yang terjadi pada tahun 1985 dengan Bettega dan satu lagi di awal tahun yang menewaskan 3 penonton adalah yang menentukan nasib grup B. Audi kemudian segera menarik diri dari kompetisi rally bersama dengan Ford, dan tidak ada pabrikan yang menyelesaikan musim itu. Dan dengan demikian menjelaskan poin kedua perusahaan yang lebih rendah finish di kejuaraan. Dan Audi akan tetap melanjutkan di WRC dengan varian Quattro, yaitu Audi 200S, 90s, dan Coupe B2S dengan nama Quattro. Dan banyak yang bilang itu semua bukan Quattro. Quattro yang sebenarnya telah berakhir. Ya memang sangat disayangkan sekali. Grup B sudah tidak ada lagi. Tapi kalau diingat-ingat lagi betapa brutalnya mobil grup B, memang sepantasnya di-banned dari rally. Karena tenaga mobil yang begitu besar tidak sesuai dengan kondisi trek yang benar-benar sempit. Nasib mobil-mobil grup B sekarang banyak digunakan di kejuaraan rally cross. Karena dinilai jauh lebih aman, mengeluarkan tenaga mobil sebegitu besar di trek yang tertutup. Banyak mobil grup B yang beringas seperti Audi Quattro ini, dan kita akan membahasnya di video-video kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih sudah menonton.